Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevi Amadia, alamat Kaliaro Kota Panjang, NIM 2010204052. Lokal 3B, tertulis biologi. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang organisasi komunitas. Ekologi komunitas atau sinekologi merupakan kajian mengenai interaksi yang terjadi di antara spesies dalam komunitas di banyak skala, tempat, atau spesial, serta waktu atau temporal seperti salah satu ekologi laut tropis. Kajian dari ekologi komunitas ini diantaranya membahas mengenai distribusi, kelimpahan, struktur, demografi, serta interaksi di antara populasi yang hidup saling berdampingan. Ruang lingkup pelajaran ekologi komunitas. Dalam ekologi atau sinekologi komunitas ada beberapa ruang lingkup pelajaran yang akan dilakukan, yakni analisis vegetasi dan analisis kuantitatif komunitas. Berikut penjabaran selengkapnya. Yang pertama, analisis vegetasi. Para ahli ekologi memandang vegetasi sebagai salah satu dari komponen ekosistem yang bisa menggambarkan pengaruh kondisi faktor lingkungan dari sejarah dan juga beberapa faktor tersebut yang mudah diukur. Analisis vegetasi menggunakan alat untuk menunjukkan informasi yang penting mengenai komponen lain pada sebuah ekosistem. Satu, metode destruktif. Metode ini umumnya dilakukan untuk memahami jumlah dari materi organik yang bisa dihasilkan sebuah komunitas tumbuhan. Variabel yang digunakan untuk biomasa dan juga primer, sehingga pendekatan harus dilaksanakan secara penuaian. Metode ini biasanya akan dilakukan untuk bentuk vegetasi yang sederhana, sedangkan penimpangan bisa dilakukan atas besar, berat, segar, dan dari materi hidup atau kering. Yang kedua, metode non-destruktif. Metode ini dilakukan dengan dua pendekatan, yakni atas dasar penelaahan organisme hidup atau tumbuhan dan tidak didasari dengan taksonominya. Dengan begitu, pendekatan dikenal atas dasar penelaahan organisme tumbuh. Dua, analisis kuantitatif komunitas. Konsep komunitas termasuk ke dalam konsep tertua di dalam ekologi. Edward Forbes membuat kesimpulan jika ada 8 daerah kedalaman yang dibedakan antara satu dan yang lain dari semua kelompok spesies yang ada di dalamnya, semua tempat tinggal adalah kehidupan di mana spesies dan individu satu sama lain tinggal di dalamnya. Organisasi proses ekologi komunitas. Konsep seleksi. Seleksi terdiri pada saat individu di dalam sebuah populasi. Jenis serta ukuran sangat bervariasi di beberapa hal, dan selektif terjadi pada saat terdapat varian berbeda saat reproduksi atau mereplikasi diri di tingkat yang berbeda. Ada konteks komunitas, terdapat 3 bentuk seleksi yang akan saling berhubungan, yaitu seleksi konstan, seleksi yang tergantung dari frekuensi atau tergantung dari kepadatan, dan juga seleksi spesial yang berhubungan dengan tempat. Seleksi konstan akan terjadi secara sederhana di mana apabila kebugaran spesies bersifat relatif konstan di dalam skala ruang serta waktu, maka seleksi akan mengabaikan kepadatan spesies namun memperhatikan variasi di antara spesies. Konsep drift. Karena kematian, kelahiran dan reproduksi keturunan merupakan proses bersifat tetap, maka perubahan yang terjadi di dalam komunitas dengan jumlah individu terbatas juga mempunyai komponen yang tetap atau stokastik. Apabila parameter demografi tingkat individu identik dengan seluruh individu di dalam komunitas yang tertutup, sehingga satu-satunya yang menjadi pendorong dinamika komunitas adalah tidak terjadinya perubahan yang menurun atau deterministik di dalam kelimpahan. Interaksi ekologi komunitas. Interaksi antar organisme.
Seluruh makhluk hidup akan bergantung dengan makhluk hidup yang lain, baik itu yang jenis atau tidak sejenis. Dan baik itu individu di dalam satu populasi atau individu dari populasi lain. Interaksi semacam ini bisa banyak ditemukan di sekitar kita. Interaksi antar organisme di dalam komunitas ini sangat berhubungan erat dan ada yang tidak terlalu erat yang dikategorikan seperti berikut ini. Tidak saling mengganggu antar organisme, yaitu tidak saling merugikan dan tidak saling menguntungkan. Hubungan antar mangsa dan pemangsa, sebab tanpa mangsa predator tidak akan bisa hidup. Simbiosis parasitisme, hubungan antar organisme berbeda spesies di mana satu organisme hidup di organisme lain yang mengambil makanan dari inangnya. Mensalisme, hubungan antar dua organisme berbeda spesies dalam bentuk hidup bersama untuk organisme berbagai sumber. Simbiosis mutualisme, hubungan dua organisme berbeda spesies yang saling menguntungkan. Interaksi antar populasi di antara satu populasi dengan yang lain akan selalu terjadi secara langsung dan tak langsung di dalam komunitasnya. Sebagai contoh, alelopati adalah interaksi antar populasi di mana jika populasi yang satu menghasilkan zat yang bisa menghalangi tumbuh populasi lain. 3. Interaksi antar komunitas. Komunitas merupakan kumpulan populasi berbeda di sebuah daerah sama serta saling berinteraksi seperti komunitas sungai dan sawah. Komunitas sawah tersusun dari berbagai organisme seperti burung, padi, belalang, ular, serta gulma yang merupakan rantai makanan ekosistem sungai. Sedangkan untuk komunitas sungai terdiri dari ganggang, ikan, zooplankton, dekomposer, dan juga fitoplankton. Interaksi antara komponen biotik serta abiotik. Interaksi dari komponen unsur lingkungan biotik dan abiotik akan membentuk ekosistem. Hubungan antara organisme dengan lingkungan tersebut mengakibatkan aliran energi di dalam sistem tersebut bisa terjadi. Tidak hanya aliran, namun dalam ekosistem juga ada struktur atau tingkat tropik, siklus materi, dan juga keanekaragaman biotik. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu satu. Bismillahirrahmanirrahim.